Memang kamu tinggal di Iran, kamu pernah lihat dia apa yang lakukan? Hanya kalian lihat dari berita jauh, itu berita bohongan, disuap sama Iran untuk baik-baikan Khamenei. Udah dari sini sekarang kita sangat happy, Iran balik baik lagi kayak 50 tahun lalu. Kita tidak mau masuk paksa Islam, mayoritas Islam lagi kayak sekarang. Kita mau free kayak dulu. Tolong stopkan membelah-belah Khamenei. Dia diktator. Aku dari video ini aku bilang terima kasih untuk Trump, terima kasih untuk Netanyahu, udah habiskan dia. Dan sisanya kita pasti bakal selesaikan. Sisanya sama kita. Yang kita keluarkan leader-leader, sisa leader-leader sampah. Dalam Iran kita keluarkan. Iran negara bagus, Iran negara kaya. Tapi udah miskin banget sama jiwa-jiwa mereka. Habiskan negaranya sama jiwa-jiwa mereka. Halo, assalamualaikum. Hari ini hari paling bagus buat orang yang Iran. Kita paling senang karena Khamenei habis masukkan ke sampah, dibunuhkan sama Trump dan Netanyahu. Kita sangat happy karena habiskan dia membunuhkan 40.000 orang kemarin di dalam bunuhannya, 40.000 orang. Dan sekarang lucunya banyakkan orang sekarang udah mulai belah-belah Khamenei. Kenapa kemarin waktu dia bunuh 40.000 orang kalian diam aja? Sekarang udah dia masuk ke sampah, sekarang baru kalian mau belah-belah aja. Jadi tidak bisa kita hanya omong doang, di mulut doang. Kalau kalian mau bantu, bisa kalian bantu. Kalau tidak bisa bantu, hanya diam aja, tidak usah belah-belahin. Kemarin habiskan dari 50 tahun Khamenei belah-belahkan, mau habiskan Israel, mau habiskan Amerika, omong kosong doang. Akhirnya gimana? Akhirnya udah mau ribet sama Amerika, mata uangnya turun, negara hancur. Dalam dunia ini tidak ada yang bisa bikin challenge sama Amerika, tidak bisa. Mau negara muslim, mau negara macam, kalau kalian lihat negaranya yang bikin challenge sama Amerika udah hancur. Kalian tidak bisa bikin challenge sama Amerika, sama Israel tidak bisa bikin challenge. Akibatnya mau kalian kayak gimana, kayak Iran. Satu ekor ayam harganya 400.000. Gaji orang di sana per bulan $80. Dan bayar rumahnya $150 bayar sewanya. Kalian kalau misal mau membelahkan, silakan. Itu ada Amerika di dalam US, di dalam semua negara ada kedutaannya. Kalian bisa pergi ke kedutaannya, udah belah-belah ke sana. Kayak orang Pakistan, sekarang orang Pakistan kan sekarang demo. Kenapa Khamenei mati? Saya orang Iran, saya senang Khamenei mati. Masa orangnya luar sedih nangis Khamenei mati. Aku yang orang Iran sendiri, saya senang. Itu negara saya sendiri, masalah kita sendiri senang. Tapi yang orangnya negara lain malah belah-belah. Itu bagus banget, kita sangat happy, sangat senang. Dan itu masalah kita pribadi. Kemarin waktu 40.000 orang udah dimati sama dia, suruh mati sama dia di dalam demo. Sekarang kalian tidak boleh mengikut belah-belah Khamenei. Syahid. Syahid dari mana? Emang kamu tinggal di Iran, kamu pernah lihat dia apa yang lakukan? Hanya kalian lihat dari berita jauh, itu berita bohongan, disuap sama Iran untuk baik-baikan Khamenei. Udah dari sini sekarang kita sangat happy, Iran balik baik lagi kayak 50 tahun lalu. Kita tidak mau masuk paksa Islam, mayoritas Islam lagi kayak sekarang. Kita mau free kayak dulu. Tolong stopkan membelah-belah
Khamenei. Dia diktator. Aku dari video ini aku bilang terima kasih untuk Trump, terima kasih untuk Netanyahu, udah habiskan dia. Dan sisanya kita pasti bakal selesaikan. Sisanya sama kita, yang kita keluarkan leader-leader, sisa leader-leader sampah dalam Iran kita keluarkan. Iran negara bagus, Iran negara kaya, tapi udah miskin banget sama jiwa-jiwa mereka. Habiskan negaranya sama jiwa-jiwa mereka yang tidak jelas, membawa ikut agama di dalam masalahnya negara. Akibatnya ini. Sekarang habiskan Amerika, kan kata Khamenei kan dulu kan bilang mau habiskan Amerika dalam habiskan Israel. Gimana? Udah habiskan satu roda aja udah sampai Israel dah. Tidak mampu. Kita harus terima itu US power di dalam dunia. Itu powernya, tidak ada negara lain bisa challenge sama US. Tidak ada di dunia ini, tidak ada lebih kuat dari US. Jadi apa yang mereka bilang kita harus dengar. Tidak dengar negara hancur kayak Iran, kayak Pakistan, kayak Afghanistan, kayak Bangladesh. Itu akibatnya tidak dengar Amerika. Akibatnya men-challenge sama Amerika. Kalian kalau mau bikin challenge sama Amerika silakan, bebas pergi bikin challenge, lihat aja hasilnya gimana, lihat aja hasil masa uangnya kalian jatuh gimana. Ya pokoknya begitu, jangan mengikut campur belah-belah karena Islam. Kalau kalian mau bantu silakan, ini ada kedutaan di situ, kedutaan Amerika, ada kedutaan Israel. Pergi di sana kalian, kalau marah sama mereka, udah marah udah apa, tidak usah baik-baikin Khamenei. Saya orang Iran, saya senang. Bukan aku yang senang. Sekarang satu Iran udah senang, dia udah mati. Kita pasti change regime. Regime itu keluarkan dari negara kita. Udah kita capek. Udah 50 tahun paksa untuk tahan regime ini. Paksa untuk mereka mau habis-habiskan negara lain. Selain Islam katanya mereka harus habiskan. Selain Islam harus habis. Amerika harus habis, Israel harus habis. Akibatnya negara udah hancur gitu. Terima kasih dan saya sangat happy. Sangat happy. Senang banget udah dia mati. Happy sekali. Seumur hidup aku saya tidak pernah happy kayak sekarang. Khamenei mati. Tidak ada syahid-syahidnya, mati masuk ke sampah. Ini di dalam negara, leader negara aku yang ada hak bilang dia baik atau dia jahat, karena saya pernah lihat pakai mata sendiri. Yang orangnya tidak pernah tinggal di sana tidak ada hak bilang dia tidak, ini dia orangnya baik, tidak ada hak. Kamu dosa kalau kamu misalnya belum pernah tinggal di sana, tapi kamu bela-bela baik-baikin dia. Dosa berat. Kamu bilang saya Islam tapi kamu bela-bela orangnya, kamu tidak pernah lihat, hanya lihat dia di news dan berita. Itu aja. Saat selalu sampai Iran balik kayak dulu lagi. Saya ada di TikTok bikin buat kalian. Dan aku tidak boleh cukur karena hari yang 40 orangnya udah mati di demo yang kemarin belum selesai. Orang Iran begitu, kalau yang hari yang 40 belum selesai, orangnya udah meninggal, tidak boleh cukur. Jadi setelah hari yang 40 udah selesai, baru saya cukur. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum untuk semua teman-teman yang banyak kan tanya kenapa di Iran sekarang demo. Karena saya orang Iran, jadi saya mau jelaskan teman-teman aku orang Indonesia yang itu selembar dulu, pakai selembar ini di Iran kamu bisa dapat $10. Oke? Pakai selembar kamu di Iran dulu ini bisa dapat $10. Tapi sekarang ini 15 lembar, ini 15 lembarnya kamu baru bisa dapat $1. 12 atau 13 lembar baru kamu bisa dapat $1. Oke? Bukan sekarang hanya masalahnya dolar.
korupsi di sana banyak di atas mereka korupsi di atas nama Islam. Orang di sana udah boring, udah bohong banget ke bilang di atas nama Islam. Dan sekarang mereka hampir 15.000 orang dimatikan. Kalau di Indonesia, kalau orang demo tidak bunuh kayak orang ke sana. Di sana nembak langsung ke kepala, ke badan, langsung bunuh. 15.000 orang dimati sama hukumnya Iran di dalam 1 minggu. Mereka internet udah mati, listrik mereka dimatikan biar orang tidak demo. Di semua di kota listrik internet dan mati dan tidak bisa telepon. Sekarang hampir seminggu saya tidak ada kabar sama sekali sama family aku. Itu mereka bilang itu semua demo ini dari Amerika, dari US. Tapi tidak mungkin banget. Mereka korupsi disalahkan masa US, salahkan Amerika. Dan tidak bisa begitu. Itu yang membawakan semua masalahnya dari Islam. Kenapa negara bisa rusak begini? Dulu Iran sangat negara bagus dan sangat mereka itu negara kaya. Sebelum rejimnya Islam, 47 tahun mereka masuk, hancur negaranya. Kenapa hancur? Karena mereka campurkan masalah agama di dalam masalah negara. Contoh, satu orangnya misal yang tidak pernah kuliah, mereka taruh dia buat kerja bawa import ekspor. Kenapa? Karena misal mereka bilang ini haji, Pak Haji, dia baca Quran, dia tahu semua, Tuhan bantu. Dan itu mereka agamanya campur untuk masalah negara. Gara-gara itu negara sudah hancur dan rakyat-rakyat di sana sudah tidak mau Islam masukkan campur negara ini. Itu gara-gara masalahnya. Dan kalau misal yang mata uang dolar turun, otomatis gaji harus naik. Gaji tidak bakal naik. Gaji tetap sama, tapi mata uang berkurang. Gaji tetap sama. Jadi itu parah banget pokoknya. Tolong semua teman-teman aku, tolong bantu, support, share. Yang itu jahat dari negaranya, itu yang adalah pemerintahan yang Iran sekarang, governmentnya, orangnya bekerja sekarang. Yang pokoknya harus rejim ini harus pergi, harus berubah. Kita tidak mau banget Islam lagi ada di negara kita. Dulu Iran kayak Indonesia, bebas. Siapa mau Muslim, oke. Siapa mau Kristen juga oke. Siapa mau Buddhis, oke. Siapa mau Kristen, oke. Bebas. Sejak kapan mereka udah paksakan kalau pas dilahir tidak ada kamu bisa pilih agamamu. Tetap di ID card kamu tetap udah tulis Islam, Muslim. Itulah orang di sana sudah sangat kesel. Tolong bantu support, tolong bantu share videonya ke teman-teman biar mereka juga tahu itu kalau misal agama kelebihan bisa hancurkan dan orang tidak bisa ada masalahkan sama US sama Amerika. Itu tidak bakal bisa. Kalau misalnya negara ada bikin masalah sendiri sama US sama Amerika, itu negara bakal hancur. Tidak bakal bisa lawan juga Amerika. Itu gara-gara mereka sosokan, negara sudah hancur, banyak orang mati. Sekarang seminggu kita tidak ada kabar sama family sama sekali. Bandara sudah tutup, tidak bisa orang masuk, tidak bisa orang keluar. ATM, bank semua udah hancur. Mereka udah emosi banget. Mereka udah bakar 50 masjid. 50 masjid di dalam berapa hari. Ini dari mana? Mereka emosi banget gara-gara mereka membawakan agama di dalam masalah negara. Oke teman-teman, maaf ambil banyak waktu kalian. Tolong bantu like, comment, support, dan video ini juga bagi ke teman-teman. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Orang Indonesia, saya mau sharing sesuatu. Sampai sekarang hari yang 15 di Iran tidak ada internet, listrik dimati sama mereka.
20.000 orang dibunuhkan di sana di atas nama Islam. 20.000. Dulu kalian ingat satu orang di Indonesia mati di dalam demo udah parah banget setelah satu orang aja yang dimati di demo. Tapi di negara aku sekarang 20.000 orang udah mati, tapi tidak ada orang bela-belain rakyat biasa Iran. Suara mereka tidak sampai mana-mana karena tidak ada bela-belain mereka. Semuanya akan diam aja. Semuanya diam aja. Tidak ada yang mau bantu orang Iran. Tolong kalian suara orang Iran, karena benar-benar mereka sekarang butuh bantuan. Hanya sebagai manusia, bukan di luar nama atas Islam atau apa, tidak, di atas nama yang manusia. Tolong bantu untuk rejimnya sekarang yang teroris ini pergi dari Iran. 47 tahun kita sudah capek sama rejim ini, sama Ali Khamenei. Kita udah capek banget. Kita mau cepat mereka pergi dari Iran. Sudah semua orang capek. Mereka hancurkan negaranya. Negara kaya raya, kaya Iran. Tapi sekarang mata duitnya udah parah banget, udah turun banget. Kalau kita di Iran beli tisu, harga tisunya, harga per lembarnya lebih murah dari uangnya. Contohnya, kalau kamu lapak ke uang, jatuhnya lebih murah dari tisu itu. Jadi mata uangnya sudah seturun parah begini. Jadi contoh, kalau misal satu tisu kita beli 20.000, misal 100 lembar, itu kemahalan. Jadi kita kalau lapak ke uang, jatuhnya lebih murah. Itu harga rial yang di Iran sudah parah banget, sudah turun banget. Pokoknya kita sudah capek. Tolong orang Indonesia jangan belah-belah hukum yang Iran. Kalian bantu suara rakyat orang Iran. Tolong banget. Ini yang 15 hari saya tidak bisa komunikasi sama familia aku. Contoh, kamu pikirkan aja 15 hari kamu tidak bisa hubungan famili kamu. Tidak tahu mereka masih hidup, mereka udah dibunuh sama hukum, tidak tahu sama sekali. Bantu jadi suara orang Iran. Terima kasih.